Silakan dimulai. Selamat pagi, Peko dan teman-teman. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita telah dikumpulkan di Google Meet ini untuk pembelajaran pelajaran IPA pagi ini. Kami dari kelompok 4 IPA akan mempresentasikan materi berkait zat adiktif. Sebelum itu kami akan menjelaskan apa itu zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus. Berikut adalah jenis zat adiktif. 1. Narkotika, 2. Psikotropika, 3. Psikoaktif. Satu, narkotika. Narkotika merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Penggunaan narkotika tanpa adanya pengawasan dokter adalah melanggar hukum. Pengertian narkotika berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 1 UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan potensi dalam menyebabkan ketergantungan. Yang pertama, 1. Narkotika golongan pertama paling berbahaya karena berpotensi menimbulkan ketergantungan dan tidak diperuntukkan sebagai obat. Contohnya heroin, kokain, ganja. 2. Narkotika golongan kedua berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Dapat digunakan sebagai pilihan terakhir dalam pengobatan. Contohnya morfin, petidin, dan metadon. Walaupun dapat digunakan dalam pengobatan, penggunaannya harus tetap dalam pengawasan dokter. 3. Narkotika golongan 3 berpotensi ringan dan banyak digunakan dalam pengobatan. Contoh, kodein. Dan yang kedua ada psikotropika. Pengertian psikotropika menurut UU nomor 5 tahun 1997, psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun buatan yang bukan narkotika, yang membuat seseorang menjadi psikoaktif, berpengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Psikotropika dibagi menjadi 4 golongan berdasarkan potensi menyebabkan ketergantungan. 1. Psikotropika golongan pertama. Ciri-ciri psikotropika ini paling berbahaya, menimbulkan ketergantungan, tidak dapat digunakan sebagai obat. Contohnya ekstasi atau MDMA, LSD, dan STP atau DOM. Yang kedua, ada psikotropika golongan kedua, yaitu berpotensi menyebabkan ketergantungan, sangat terbatas digunakan sebagai obat. Contoh-contohnya adalah amfetamin, metamfetamin, fensilikin, dan Ritalin. Dan yang ketiga, ada psikotropika golongan ketiga, berpotensi sedang dalam menyebabkan ketergantungan. Banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya, pentobarbital dan nitrazepam. Dan yang terakhir, yang keempat, psikotropika golongan keempat, berpotensi ringan dalam menyebabkan ketergantungan. Banyak digunakan dalam pengobatan. Contohnya, diazepam, clobazam, phenobarbital, barbital, clorazepam, dan nitrazepam. Zat adiktif yang bukan narkotika dan psikotropika, dan yang terakhir zat psikoaktif. Ini merupakan zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi, contohnya kafein ada di dalam kopi atau teh, alkohol, dan nikotin. Pernahkah kamu mendengar orang yang biasanya minum kopi kemudian tidak minum kopi akan merasa pusing? Itu disebabkan oleh ketergantungan kafein pada seseorang. Tapi bagaimana hal itu bisa terjadi? Jadi di dalam otak manusia terdapat molekul yang bertanggung jawab atas pada kerja otak, di antara ada adenosine dan dopamin. Adenosine
akan diproduksi tubuh ketika terbangun dan akan semakin banyak jumlahnya. Adenosine akan menghambat reseptor pada otak dan akan menyebabkan kelelahan pada tubuh manusia. Sementara dopamin dalam otak manusia menimbulkan sensasi senang. Kafein yang dikonsumsi manusia akan langsung diserap darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh, salah satunya otak. Struktur molekul kafein mirip dengan adenosine sehingga dapat masuk dalam reseptor, akibatnya tubuh tidak akan merasa lelah. Keberadaan kafein pada otak juga merangsang keluarnya dopamin sehingga otak merasa senang saat konsumsi kafein. Dengan perasaan senang, setiap kali kafein dikonsumsi, otak akan merasa terbiasa mencari kafein untuk mendapatkan dopamin. Itulah sebabnya, selain kopi kafein, juga terkandung di teh namun jumlahnya lebih rendah. Yang kedua, alkohol. Jika orang meminum minuman yang beralkohol, maka kandungan alkohol pada darah akan tinggi, sehingga orang tersebut akan kehilangan kesadaran. Konsumsi alkohol yang berlebihan juga memicu ketergantungan dan alkohol juga mempengaruhi otak. Oleh karena itu, orang yang mabuk tidak boleh mengendarai kendaraan. Jenis alkohol yang banyak digunakan yaitu etanol. Zat ini dapat diperoleh secara alami melalui fermentasi glukosa dan ragi. Selain etanol, ada juga mineral yang biasa digunakan pada industri sebagai zat pelarut tertentu. Metanol juga disebut spiritus. Zat ini sangat beracun. Apabila terminum dapat memutuskan syaraf mata, dapat menyebabkan kebutaan, bahkan meninggal. Terakhir ada nikotin. Nikotin terdapat dalam daun tembakau. Daun tembakau ini biasanya digunakan sebagai bahan pembuatan rokok. Akibatnya, orang yang merokok lebih tahan kantuk. Namun, demikian merokok berbahaya bagi kesehatan, karena dapat menyebabkan kanker paru-paru dan kanker tenggorokan. Coba kamu perhatikan kemasan rokok. Terdapat peringatan rokok membunuhmu. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan mohon bertanya. Kami akan menjawab dengan sebisa kami. Terima kasih. Oke. Terima kasih kelompok 4. Ini luar biasa ya. Oke. Adakah yang mau ditanyakan dari presentasi yang sudah disajikan dari kelompok 4? Ini Bapak persilakan. Saya, Pak. Oke, silakan Edison. Pembuatan ganja gimana, Pak? Ini ada Resel, bagaimana proses pembuatan ganja? Ganja, dijual ganjanya. Saya diskusi kelompok dulu ya, Pak. Ya, silakan. Mau langsung dijawab? Terserah. Langsung dijawab atau diskusi dulu? Biar tidak salah. Ya. Oke. Ada lagi selain Edison yang mau bertanya terkait dengan zat adiktif atau zat yang dapat menimbulkan ketergantungan? Silakan. Kalau mau bertanya, ayo. Jangan sungkan-sungkan. Ada tidak? Oke. Belum ada, ini sambil menunggu jawaban dari kelompoknya Reselio. Nah,
kita sambil melihat kembali, memflashback kembali materi tadi tentang zat adiktif ya. Zat adiktif adalah zat yang Maksudnya bahan-bahan pembuatan ganja. Iya, pembuatan ganja itu dari mana? silakan. Ganja. Pak, Jual ganjanya. ada orang yang bisa harus ada kopi gitu tiap harinya, tapi ada orang yang minum kopi tapi dia nggak ketergantungan gitu, Pak. Ya paling itu kayaknya minumnya apa tuh sesuai keinginan doang lah. Tapi kan ada orang yang harus sehari setidaknya sekali. Kenapa ada orang yang harus, ada orang yang kalau pengen aja? Kalau minum kopinya itu Kemungkinan berkali-kali berasa kayak lelah. setiap hari harus minum, itu dia bakal ketergantungan. Tapi kalau yang mau sekali-sekali aja itu agak rentan ya. Kayaknya ketergantungan. begitu. Ya. Ada lagi? Kalau mau ditambahkan, silakan Russell. Untuk jawaban Misela. Mungkin Bapak sambil menambahkan jawaban dari Russell ya. Kenapa sih Pak ada orang yang harus setiap hari itu dia minum kopi? Jadi kalau tidak minum kopi itu gimana gitu? Tapi ada juga orang itu tidak harus minum kopi ya, minumnya hanya kalau pengen saja. Sebenarnya terkait dengan zat adiktif ya. Adiktif itu kan dapat menimbulkan ketergantungan, kecanduan. Nah, kalau yang tiap hari itu dia harus minum kopi, itu berarti ya udah kecanduan ya, udah ketagihan. Wajib ada, kalau tidak ada kepala pusing. Kalau tidak ada kopi, kayak gini kayak gitu. Akhirnya ya menjadi kewajiban ya. Itu salah satu dari efek samping adanya adiktif atau ketagihan. Kalau yang pengen saja, ini kayak kemarin yang pada waktu misalnya studi tour ya ke salah satu daerah di Bandung ya, dingin-dingin. Biar badan hangat itu minum kopi. Jadi pesannya kopi. Ya tujuannya untuk menghangatkan badan. Setelah ditanya lagi, apakah kamu terbiasa minum kopi? Tidak, Pak. Mungkin saya satu, kalau saya nonton TV, nonton bola, itu saya minum kopi. Tujuannya biar nggak ngantuk. Dua, kalau saya bepergian jauh, terutama di tempat yang dingin. Jadi gitu misalnya. Jadi ada motif tersendiri, kenapa sih dia cuma seperti itu saja. Pada misalnya hari-hari tertentu dia minum tapi yang lainnya tidak. Jadi itu bedanya ya misalnya ya. Tapi Pak, kan kopi itu sejenis sama teh. Kan juga ada kafein kan. Kalau saya hampir tiap hari kan teh. Tapi nggak harus. Nggak harus ya. Kalau tadi sudah disebutkan sama siapa tadi? Ada Vincent ya. Jadi kandungan tein itu dalam teh sama kafein itu berbeda. Silakan Vincent kalau mau menambahkan. Enggak, ini apa tuh mau jawab pertanyaan Edi. Katanya apa tuh bahan pembuatan dari ganja apa? Pembuatan dari ganja itu diperoleh dari tanaman Cannabis sativa. Tanaman ganja itu. Nah, terus tanamannya berasal dari mana? Ya ditanam. Ya ditanam, Edi. Masa dari luar planet? Ya, maksudnya dari daerah mana? Bisa di mana-mana. Jadi kalau ganja itu ya dari tanaman ganja, ya dari tanaman ganja itu prosesnya. Kalau Anda mau tanam, silakan tanam. Ya, jadi sampai nanti dikonsumsi melalui proses pengeringan. Ya, setelah dikeringkan nanti dikemas. Kalau dikemasnya ya pasti dalam bentuk yang menarik. Kalau tidak menarik ya tidak akan suka. Itu terkait ganja. Kemudian balik lagi ke misela. Jadi kandungan yang terdapat dalam kopi dengan teh, ya kafein dengan tein, itu memiliki kadar yang berbeda, ya tingkat ketagihannya. Bapak itu ya teh ya oke, kopi ya oke. Tapi kecenderungan Bapak itu larinya ke kopi. Kenapa? Ya karena udah kecanduan.
Jadi kalau maaf beribu maaf. Jadi kalau misalnya Bapak, misalnya gini, ya pagi itu harus dibuka dengan kopi. Kenapa? Masih ngantuk. Jujur ini masih ngantuk. Apalagi kayak dingin kan, dingin. Kemudian tehnya kapan Pak? Tehnya itu biasanya Bapak kalau masuk angin. Jadi minumnya teh panas yang hangat gitu, bukan hangat, panas ya, panas nanti sampai berkeringat, nah gitu. Di badan itu seger. Jadi Bapak nggak ini, ya. Jadi antara teh sama kopi seperti itu. Jadi kadarnya saja yang berbeda. Dan kandungannya, kafein dengan tein itu lebih kuat kafein, gitu ya misalnya. Oke? Oke. Oke. Ada lagi, silakan. Kemudian untuk tambahan ini dari yang istri Bapak sendiri ngomong, jadi kopi untuk wanita itu nggak bersahabat, ya. Kenapa tidak bersahabat? Karena katanya itu bisa mempercepat proses menopause. Ya, menopause ya. Ada yang tidak tahu menopause selain Edison? Ya, menopause itu ya masa atau fase di mana seorang wanita itu berhenti untuk memproduksi sel telur. Ya, itu. Nah, itu kalau wanita. Jadi wanita itu kalau Bapak cenderung lihat ya memang jarang untuk minum kopi. Kalau teh itu hampir tiap hari ya. Tapi kalau kopi memang jarang. Itu ya. Kecuali yang sudah sepuh-sepuh, ya sudah manula, itu biasa larinya cenderungnya ke kopi, bukan ke teh. Balik lagi, orang Indonesia itu kan sukanya itu ya antara kopi sama teh. Kalau nggak ada kopi ya teh, kalau nggak ada teh ya kopi, gitu. Tapi kalau nggak ada kopi kayaknya lebih enak ke teh. Kalau teh itu tawar, ya, netral, hampir semua orang suka. Tapi kalau kopi itu tergantung, ya. Gitu. Kopi kadang-kadang kalau lagi ngantuk aja. Ya. Oke, silakan. Kalau ada lagi yang mau ditanyakan terkait dengan zat adiktif, presentasi kelompok 4. Kopi kapal api ya Pak ya. Bapak minum kopi kapal api. Saya kopi bubuk sendiri, yang digoreng sendiri, dibuat sendiri, kemudian gulanya sedikit. Wow. Jaringannya weh. Ini dari tadi masih rekam loh. Wow. Oke tuh, Pak. Nah, oke, balik lagi. Ini Bapak off cam ya. Ini kayaknya sinyalnya nggak terlalu kuat. Ya.
Tanggal 1 ya. Dari tadi rekam terus, Pak. Bisa 1 Iya, jam. kalau rekamannya tetap jalan terus. Walaupun Bapak mungkin keluar tetap jalan terus. Gitu ya. Oke. Sudah cukup kelompok 4 atau ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Aku mau nanya satu lagi. Oke, Kalau silakan rokok Misela. sama kopi itu lebih candu yang mana, Pak? Ini nanyanya ke Bapak atau nanya ke kelompok 4 ini? Dua-duanya. Kalau ada yang tahu. Dua-duanya. Yaudah, kelompoknya Ya, Rasul dulu. tergantung orangnya suka yang lebih mana. Kalau misalnya orangnya lebih suka ke arah kopi, artinya dia kecanduannya ke kopi. Kalau dia lebih sukanya ke rokok, artinya dia kecanduannya ke rokok. Kalau di sana Masing-masing itu orang-orang itu beda. Kalau Vincent masih kayak ganja. Tapi dia ganja. Ayo. Gua masukannya kopi. Oh, kopi ganja. Seralah lu, dia. Bercanda pinjam buat kopi. Ini ya memang gimana ya? Ini kalau Bapak apa ya? Kalau ini gimana ini? Saya juga bingung ini jawabnya. Kenapa sih kalau orang ngopi itu dolannya ngerokok? Jadi gimana ya? Pertama dari kebiasaannya. Apa yang kita lihat itulah yang kita lakukan. Ya, orang-orang yang merokok itu cenderung ngopi. Orang-orang yang ngopi cenderung merokok. Kenapa? Itu jadi kebiasaan utama. Ya, sudah jadi hal yang lumrah dan biasa. Akhirnya apa? Kebiasaan itu kan nanti akhirnya ditiru. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita tanya, Pak, kenapa kalau setelah makan, nah ini biasa dulu, setelah makan biasanya ngerokok. Nah, itu yang pertama kan sering kan kayak gitu. Ada orang yang makan itu setelah selesai makan kemudian merokok. Katanya kalau tidak merokok itu mulutnya asem. Nah, biar nggak asem, makanya dia merokok. Nah, ada juga nanti kalau ditanya, Pak, kenapa pada waktu ngopi itu pasti rokok? Karena itu ya kayak suami istri, berbarengan dua-duanya, nggak boleh pisah. Iya, Itu jawaban yang ini. Kemudian ada juga yang menjawabnya ilmiah kayak gini. Kenapa rokok dan kopi itu berbarengan? Ya, karena nanti yang namanya rokok itu racun-racun yang ada di dalam rokok itu bisa diminimalisir oleh kopi. Yang menetralisir racun dalam rokok itu kopi. Cuma dalam literatur yang Bapak baca, kalau kita ngopi kemudian rokok juga, itu bukan terjadi detoksifikasi atau penetralan, tapi tambah penyakit. Ya, larinya ke jantung. Gitu. Ya, makanya kadang juga Bapak juga bingung ya terkait dengan yang seperti itu. Gitu misalnya. Jadi kalau ditanya kenapa sih rokok sama kopi itu ya dia dipakainya berbarengan, dikonsumsinya berbarengan, ya karena faktor kebiasaan. Kalau kita sudah menjadi terbiasa itu kan jadi susah untuk dihilangkan. Itu ya misalnya. Ini bagus ini pertanyaannya. Iya, Pak. Tapi kalau dilihat dari kesehatan, memang ngopi sambil ngerokok itu tidak dianjurkan. Kenapa? Bisa menyebabkan penyakit jantung. Dah, gitu ya. Tahu nih, biasanya bapak-bapak juga sering ngomong kayak gitu. Kontrol, pesen kopi satu, pesen rokok. Nah, itu misalnya. Sudah cukup ya? Cukup, Pak. Ya. Sudah ditutup kelompok 4, silakan. Sudah 1 JP ternyata, 1 jam pelajaran. Oke, silakan ditutup ketua kelompoknya. Ya. Pertama, terima kasih Pak Eko sudah membantu menjawab pertanyaan teman-teman. Ya. Kami dari kelompok 4 akan mengakhiri presentasi ini. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan ya. Dan selamat pagi. Terima kasih.